Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Oke, untuk memulai pada video kali ini, kita akan melakukan pembahasan saham yang pertama ya. Yaitu yang pertama kita akan mulai membahas Adaro Energi ya, atau Adaro ya. Nah, Adaro pada hari Jumat kemarin ya, walaupun IHSG tertekan ya, Adaro mampu menguat ya, dan melanjutkan kenaikannya ya selama 2 hari terakhir ini ya, dan berhasil ditutup di 1145 ya, yang artinya sudah close di atas dari 1135 ya. Jadi untuk besok ya potensi besar ya untuk Adaro untuk kembali lanjut naik ya, menguji resisten yang ada di 1180 ya, yang sebelumnya ini cukup menjadi resisten ya, kuat dari Adaro selama untuk jangka menengah ini ya. Nah, bila berhasil ditembus juga ya 1180, next resisten berikutnya akan ada di 1240 ya. Nah, dalam untuk bulan Agustus ini dapat kita lihat untuk Adaro sudah mulai bergerak uptrend ya. Jadi tinggal menunggu konfirmasi di mana harus membuat higher high di atas 1180. Nah, untuk bila kita lihat dari volumenya ya, dalam trennya dapat kita lihat bulan Agustus ini sudah mulai membaik ya, di mana volumenya cenderung naik ya. Nah, kita harapkan minggu depan mampu melanjutkan ya. Nah, sedangkan bila kita lihat dari MACD-nya ya mulai oke ya. Dan juga akumulasi belinya sudah cukup bagus, tinggal kita menunggu besok Adaro ya untuk menguji dari resisten 1180. Berikutnya kita akan melihat saham LSIP ya, London Sumatera Indonesia ya. Nah, LSIP ini juga potensi ya, karena 3 hari ini pergerakannya tidak searah dari tidak mengikuti penguatan harga CPO yang sudah 3 hari ini berturut-turut menguat ya, sedangkan LSIP pergerakannya agak lagging ya. Nah, kemarin hanya menguat tipis ya, tutup di 980. Nah, ini dapat kita lihat untuk jangka pendek ya, ini masih di dalam short term ya, itu downtrend jangka pendeknya ya. Nah, kita lihat untuk jangka menengah ya. Ini LSIP sama ya dengan IHSG ya, di mana LSIP juga mengalami bentuk pola falling wedge ya. Dengan LSIP harus menjaga support yang ada di 925 sampai 945 ya. Nah, jadi kata besok ya, harga CPO kembali menguat kembali ya, menguji harga sideways-nya ya, trend sideways di harga CPO ya di 2.800 ringgit Malaysia ya. Ini LSIP potensi ya, potensi juga untuk lanjut naik ya. Untuk menguji resistennya kembali ya, yang bulan Agustus ini gagal ditembus ya, 1025 ya. Nah, bila kita lihat dari volume ya, dari volume belum terlihat adanya perubahan ya, volume masih kecil ya. Belum ada suatu peningkatan volume yang signifikan sehingga dapat merubah
penurunan jangka pendek yang terjadi di LSIP ya. Berikutnya kita akan melihat dari MACD-nya ya. Dapat kita lihat masih belum terlalu besar terjadi akumulasi beli ya. Jadi kondisinya masih belum terlalu banyak perubahan ya. Nah, kita akan menunggu untuk minggu depan ya. Dan juga kita harus tetap memantau dari pergerakan harga CPO sendiri ya. Yang juga masih berada di dalam tren yang sideways ya. Nah, berikutnya kita akan melihat, nah, dari sektor infrastruktur kita akan membahas Pegas ya, perusahaan gas negara. Nah, Pegas minggu lalu bergerak naik ya, menembus dari resisten sideways-nya ya di 1270. Dan minggu ini tampak bergerak sideways ya. Nah, setelah menutup gap yang ada di 1340. Nah, untuk minggu depan ya, Pegas masih potensi naik ya, asal dia bisa menembus 1340 untuk lanjut menguat ya, meneruskan dari uptrendnya ini. Untuk Pegas trennya sangat bagus ya, ini uptrend ya, jangka menengah dia dalam kondisi cukup uptrend dengan target yang akan dicapai yaitu di 1465 ya. Dan juga pergerakannya 3 hari ini pergerakannya masih sempit ya. Dan Pegas bisa bertahan di atas 1300. Nah, kalau dari volumenya sendiri dapat kita lihat masih belum ada peningkatan cukup signifikan ya. Trennya masih cenderung turun ya. Nah, kita akan menunggu peningkatan volume kembali ya, sehingga harga dari Pegas dapat terdorong naik kembali ya untuk mencapai target resisten di 1465. Nah, sedangkan dari MACD-nya ya, 3 hari ini memang terlihat mulai ada tekanan jual, namun terlihat masih tekanan jual cukup lemah ya, jadi belum ada perubahan ya. Tren untuk minggu depan terlihat masih akan bergerak, akan mencoba ya, menembus 1340 ya. Oke, berikutnya kita akan melihat saham Indosemen Tunggal Prakarsa ya, atau INTP ya. Nah, INTP ini pergerakannya agak tertinggal ya dengan SMGR ya. Nah, di mana SMGR sudah naik rally ya. Nah, ini terlihat INTP masih terlihat agak tertinggal ya. Nah, INTP dalam jangka menengah dapat kita lihat dia membentuk pola konsolidasi yaitu symmetrical triangle ya. Ini dapat kita lihat symmetrical triangle pola konsolidasinya ya. Nah, dalam 4 hari ya, minggu lalu ya, udah mulai ada pergerakan cukup bagus ya. Jadi kita tinggal menunggu penembusan dari resisten yang ada di 12.475 ya. Nah, di sini. Nah, di sini sudah bisa kita lihat ya. Harga sudah mulai bergerak positif dan juga volume sudah mulai naik ya. Nah, kita akan tunggu konfirmasi dari perubahan tren yang sebelumnya pergerakannya cenderung sideways ya, jangka pendek ini supaya bisa berubah menjadi uptrend ya. Nah, untuk volumenya sendiri dapat kita lihat ini udah ada peningkatan volume yang cukup bagus ya. Jadi trennya berubah menjadi naik ya. Nah, kita akan nunggu kelanjutan ya dari pergerakan dari INTP ini ya. Nah, untuk dari MACD-nya sendiri juga dapat kita lihat tekanan jual sudah tidak terlalu besar dan kita dapat lihat akumulasi terus berlangsung ya. Nah, kita akan tunggu aksi lanjutan yang untuk menembus resisten 12.475 ya. Dan berikutnya potensi dari INTP yaitu menguji dari downtrend channel ya dan juga mencapai target resisten di 14.250.
Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan saham berikutnya, saya akan coba menawarkan suatu program membership ya dari Rob Chameleon Trader ya, di mana nanti salah satu fasilitasnya akan mendapatkan suatu rekomendasi saham ya, lengkap dengan chart analisa teknikalnya dan juga trading plan-nya ya, baik meliputi entry plan ataupun exit plan ya. Dan juga selain itu, rekan-rekan akan bisa merequest suatu chart analisa teknikal saham dan juga bisa berkonsultasi dan menanyakan apapun yang berkaitan dengan saham ya. Nah, berikut ini adalah contoh-contohnya ya. Nah, bila rekan-rekan tertarik ya dengan layanan di atas, bisa hubungi lewat telepon atau WhatsApp ke nomor 0838 9602 1213. Oke, kita akan lanjut untuk pembahasan saham berikutnya ya. Kita akan melihat lagi ya, saham yang keras ya. Nah, kemarin ini juga sudah dibahas ya. Dimana keras potensi melanjut kenaikan dan benar ya. Kemarin keras langsung menguji resistennya ya, yang berikutnya di 424 ya. Dan 442 ya, dan terlihat di sini setelah menguji dan terlihat masih gagal ya, karena ditekan jual ya, ada banyak yang melakukan profit taking sekaligus di kemarin kan hari Jumat ya, dan terlihat setiap hari Jumat dalam 2 minggu terakhir ini IHSG juga bergerak negatif ya, atau koreksi. Dan ini crash ketika dia menguji area 428 424 sampai 442, terlihat dia tertekan ya. Nah, namun untuk jangka menengah masih cukup bagus pergerakannya ya, terlihat masih sangat uptrend ya. Dan juga dapat kita lihat volumenya ya. Nah, ini kita dapat lihat volumenya cenderung meningkat ya. Nah, terjadi peningkatan volume di mana hal ini positif ya. Di mana harga bergerak naik diiringi dengan volume, berarti menunjukkan sehatnya kenaikan dari crash walaupun candle yang terbentuk kurang bagus ya. Nah, namun selama crash bisa bertahan ya di atas resisten 388 ini, masih oke untuk coba di hold ya. Nah, besok kita akan lihat yang lebih bagus lagi bila crash ini bisa bertahan di atas 400 ya. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana MACD-nya. Nah, MACD-nya pun sudah cukup bagus ya pergerakannya ya. Tinggal menunggu candle yang bagus sehingga bisa mulai, ini sudah mulai golden cross ya di atas ya. Jadi pergerakannya cukup oke ya. Nah, ini kita akan tinggal pantau untuk supportnya ya. Namun untuk jangka menengah crash ini masih sangat cukup bagus ya untuk bisa kita hold ya, karena trennya masih sangat uptrend ya. Dimana pembentukan masih higher high ya, higher high, ini higher low ya, ini higher low di sini. Dan ini sudah mulai membentuk higher high kembali ya di sini. Nah, oke, berikutnya kita akan membahas saham Mitra Adi Perkasa atau MAPI ya. Ini di sektor retail terlihat baru RALS yang bergerak. Nah, ini MAPI masih belum bergerak ya. Ini terlihat ya, minggu lalu kita lihat MAPI menguji downtrend dan tampak masih belum berhasil ya. Karena langsung ditekan jual begitu menguji downtrend dan sekaligus merupakan resistance sideways-nya ya. Terlihat MAPI langsung ditekan ya, dan hari ini kalau cuma kemarin MAPI menguji supportnya yang ada di 685 ya. Nah, untuk minggu depan kita akan tunggu ya. Ini apabila support 685 bisa bertahan ya dan bisa rebound, MAPI masih potensi menguji resisten dan downtrendnya ya. Apabila berhasil menembus 710, target terdekat akan menuju ke 745 ya. Namun hati-hati apabila ternyata MAPI gagal bertahan ya di atas support 685, MAPI ada potensi akan melanjutkan downtrend yang terjadi di MAPI ya. Nah, untuk volumenya sendiri
Ini dapat kita lihat ya, volume masih cenderung menurun ya. Jadi belum ada peningkatan volume ya. Ini masih turun. Nah, kita akan nunggu. Nah, ini cukup bagus ya karena dia menguji support dengan volume kecil ya. Nah, ini masih ada potensi cukup besar ya untuk MAPI bisa rebound ya. Dan nanti apabila bisa rebound dan volume bisa meningkat, nah ini ada suatu indikasi bagus untuk MAPI bisa keluar ya dari downtrend channelnya ya. Nah, untuk dari MACD-nya dapat kita lihat juga ya, 3 hari ini ketika dia gagal menembus dari downtrend ya, ini volume tekanan jual juga mengiringi penurunan tersebut ya. Nah, besok fokus kita akan melihat bagaimana respon ketika harga mencoba kembali support di 685. Oke, berikutnya kita akan melihat saham konstruksi ya. Ini yang kita lihat yaitu PTPP ya. Nah, ini PTPP ya. Kita lihat minggu lalu percobaan penembusan dari resistennya yang ada di 1025 nampak belum berhasil ya ketika baru menembus 1 hari di hari Senin. Nampak hari Selasa sudah kembali tertekan ya. Dan sampai hari ini pun masih tertekan namun masih cukup oke ya, namanya tertahan di angka psikologis 1000. Dan ini minggu depan ya, apabila gagal kembali naik ke atas 1025 ya, potensi dari PTPP ya itu akan menguji area supportnya ya, yang ada di support sideway-nya ya, yang ada di 980 ya. Nah, ini untuk rekan-rekan yang belum mempunyai PTPP bisa coba melakukan spekulasi buy ya di sekitar kisaran 980 sampai 1000 ya. Nah, untuk jangka menengah untuk PTPP ini masih cukup bagus ya. Karena di sektor properti konstruksi ini yang trennya cukup oke selain Wika yaitu PTPP ini ya, pergerakannya masih cukup oke ya. Masih uptrend ya. Nah, untuk volumenya sendiri ya terlihat masih cenderung turun ya nih. Walaupun kemarin ini sempat naik ya. Nah, ini sempat naik ya. Nah, namun seminggu lalu volume kembali turun dan harga cenderung turun juga ya. Nah, ketika mencoba daerah support ini dilihat volume tambah semakin kecil, jadi hal ini cukup bagus ya, indikasi bagus ya karena dengan volume kecil ya akan potensi besar untuk bisa rebound ya. Untuk menguji kembali resisten 1025 ya. Nah, apabila berhasil ya rebound ya, target berikutnya dia akan mengejar ke 1075 dan menutup gap yang ada di atasnya ya. Ada 2 gap ya, di 1100 dan di 1155 ya. Nah, untuk dari MACD-nya sendiri dapat kita lihat, nah kita begitu di sini. Nah, tekanan jualnya terlihat kecil lemah ya. Nah, kita harapkan dengan volume penurunan ini yang hanya diiringi volume yang kecil dan juga tekanan jual yang kecil yang lemah ya. Ini dapat PTPP akan lebih cepat dapat rebound ya. Oke, berikutnya kita akan melihat bagaimana pergerakan IHSG kita ya. Nah, IHSG kita menguji ya, ini top trend channel dan hari Jumat kemarin dia tertekan ya. Setelah hari Kamis IHSG kita diangkat lagi menggunakan BCA. Hari Jumat ini langsung ya tertekan oleh penurunan BCA yang gap up, yang post tradingnya gap up ya. Jadi sudah diskenariokan seperti itu ya. Nah, kita akan tunggu hari Senin depan ya. Mengikuti pola yang sebelumnya ya. Dia akan rebound ya. Ini sama seperti seminggu lalu ya. Jumat minggu lalu juga merah, namun Senin dia mulai rebound dan besok Senin ini adalah hari terakhir dari bulan Agustus ya. Kita akan tunggu akankah IHSG diangkat kembali ya. Masih cukup besar potensi untuk IHSG ya untuk dapat naik kembali ya. Ingat juga volume yang terjadi pun cukup positif ya di IHSG ya. Hari ini close ya, cuma kemarin di 5.346 ya, jadi sangat masih cukup oke ya, dimana support
di bawahnya masih di 5.278, jadi cukup jauh, masih cukup oke untuk masih terus untuk mencoba ya menembus dari uptrend channel bagian atas ini ya, dengan potensi ke depan ya menutup gap ya, target terdekat ya yang ada di 5498 ya. Nah, di mana hari ini kemarin ini tertekannya lebih banyak karena finance BCA dan juga ada gudang garam ya. Nah, gudang garam turun lumayan dalam ya, minus 5% akibat dari setelah dilakukan rapat ya pada tanggal 28 kemarin Jumat diumumkan bahwa dividen gudang garam tidak akan membagikan dividen, dari mana itu langsung gudang garam langsung bergerak turun dengan drastis ya, di mana para investor langsung menjual sahamnya ya. Oke, untuk pembahasan sahamnya dan IHSG cukup sekian ya. Semoga bermanfaat ya buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.